Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 6 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk mengenal-Mu melalui Yesus Putra-Mu, Allah yang menjadi manusia. Kami mohon bukalah mata dan hati kami agar kami terbuka dan bisa menerima Yesus dengan begitu baik dan 100% sehingga kami tidak merasakan gundah gulana akan kehadirannya. Biarlah kami senantiasa hadir bersama Yesus dalam kegembiraan dan sukacita demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Kami satu, Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, pertemuan konflik. Ya, kenapa? Karena berbeda pengertian. Orang Yahudi merasa diri sebagai bangsa terpilih yang dimanjakan oleh Allah. Maka ketika Yesus mengatakan Dia adalah Putra Allah, tersungginglah mereka. Mereka merasa apa? Disudutkan, dijauhkan dari Bapa. Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit, mereka marah. Kenapa? Iri hati orang-orang tersebut datang kepada Yesus. Yesus punya fans yang begitu banyak. Itulah budaya iri hati. Dan budaya iri hati pun masih ada pada zaman kita. Maka di masa Minggu Sengsara ini kita diajak
untuk melihat bagaimana kasih memerdekakan. Kalau kita percaya kepada Kristus yang adalah Putra Allah, maka perbudakan, penindasan diambil oleh Yesus. Juga dosa-dosa. Maka kita menjadi orang yang merdeka. Artinya apa? Hidup baru. Namun sayang, umat belum mengerti dan memahami seperti orang tua yang menasihati anaknya. Anak melakukan yang sama, melanggar yang sama. Karena anak-anak tersebut belum paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang diketahui anak adalah lapar, nangis. Tak punya uang, uang. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana usaha dan kerja keras orang tua sedemikian rupa mereka belum paham. Kapan mereka paham? Nanti ketika mereka menjadi orang tua. Di mana sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab. Karena itu pahamlah. Kalau orang-orang Israel ini, orang Yahudi belum mengerti tentang Yesus, apalagi relasinya dengan Bapa. Tetapi mereka juga keras hati, tidak mau mendengarkan Yesus. Nah, inilah yang perlu bagi kita mendengarkan, membuka mata dan hati kita agar kita paham apa yang terjadi, bagaimana relasi Yesus dengan Bapa di surga. Kita belajar dari waktu ke waktu dari pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman bersama Yesus tadi mendewasakan kita. Maka kita perlu membuang semua sampah-sampah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk iri hati, dengki, sombong, cemas, marah, dendam. Hal-hal yang tidak membantu relasi kita, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan Tuhan dan sesama. Mari kita belajar dari Yesus, membuka pikiran dan hati sebagaimana Yesus menyampaikan tentang dirinya. Tetapi yang dipertentangkan oleh mereka adalah bagaimana mereka sebagai orang ini terpilih karena Bapa Abraham adalah Bapa orang beriman. Bapa orang beriman tersebut belajar rendah hati. Maka dia bisa menangkap apa dan siapakah Yesus, siapakah Yahweh. Maka mari kita juga belajar dari Abraham, maka kita belajar rendah hati terutama melalui Yesus, dan di dalam Yesus kita akan dibukakan mata dan hati kita sehingga kita paham akan apa yang disebut dengan cinta kasih. Semoga kita diberkati. Amin.